Yang perlu diketahui bahwa sidin yang dikeluarkan oleh panitia IDW hanya berlaku untuk event IDW, tidak berlaku di event lainnya atau di pemprov lainnya. Kita dari panitia ini kepingin semuanya paling adil lah, semuanya bisa berjalan. Karena dari hasil meeting kita hari ini gala dinner H+3 dari sekarang bahan bakar akan kita ketok palu gitu. Dari Mas Made sudah nyoba nitro belum? Belum lah ya, sudah bolak-balik ke Thailand tapi belum nyoba nitro. Mahal soalnya Mas. Yang nyoba nitro mungkin saran dari Mas Wawan, jangan takut mencoba ya Mas. Saya juga kepengen Indonesia ini jadi tim yang tercepat dan teknologinya mutakhir. Saya tidak mungkin mau membatasi kreativitas. Soalnya gini Mas, riset itu nggak selalu dari uang dari bosnya. Kita juga harus berjuang gitu. Intinya gitu sih masalah saya. Dan saya dukung selalu Mas Wawan yang jerih-payahnya ke sana di Thailand. Morat marit, temernya juga. Aduh, itu saya juga nangis Mas. Maksudnya kita ini kenapa sih nggak bisa ngalahin Go Praksit ya? Masalah belum ya. Mungkin setelah Gold Series kita akan studi banding lagi ke sana, kita kalahin Go Praksit ya. Termasuk juga Mas Mun sudah bikin FFA ya Mas. Nah, besok diturunkan Mas di Super FFA tadi. Aeroknya diturunkan Mas. Jangan sampai nggak turun. Saya support. Pokoknya teknologi untuk Indonesia kita harus maju bersama. Teknologi kita jangan kapek. Kalau menurut saya sih orang Indonesia ya mau diadu sama orang Thailand, kalau boleh IDW undang orang Thailand di sini ngadu sama mekanik Indonesia, saya jamin Indonesia. Jadi mungkin ada satu kali lagi kita panggil buat teman-teman yang mau kasih sumbang ide. Saat ini, malam ini, silakan yang mau bicara, angkat suara mengenai bahan bakar. Yang jelas dari tim kreatifnya Gold Series IDW 2024, kita kepingin membawa teman-teman yang top score di Indonesia. Waktunya bagus. Kita tarung main di Thailand. Dan di sana pun kita bisa podium. Kepingin kita adalah begitu. Jangan sampai kita di sana malah 10 besar atau nggak masuk peringkat, jangan sampai. Saya dukung apapun yang bisa membuat kita jadi maju. Oke? Sampai di sini kita kembali ke terima kasih buat semua inputan dari teman-teman. Terus ini ada satu lagi nih, Pak Polo, masih ada Pak Polo di sini. Pak Polo, manajer yang ratusan pendaftaran. Di sini kita bisa disum ya Mas. Kita punya denah untuk besok layout drag pack, dimana jangan sampai minta print lagi seperti yang biasa terjadi di drag pack. Ini adalah garis start. Besok kita hanya menggunakan 2 gate saja, tidak 3 gate, 2 gate saja supaya bisa konsentrasi penonton, euforianya bisa dapat. Terus untuk susunan ini saya juga akan melaksanakan seperti apa yang sudah terjadi di negeri sebelah di Thailand. Jadi di merah ini belakang haki tenda haki ya, di sini tenda, betul ya, tenda haki ya. Haki Oke, jadi ini adalah garis start, di mana startnya ke sana, ke bawah ini adalah finishnya. Besok semuanya di sini adalah clear area. Yang bisa masuk hanya pembalapnya 1, sama kalau mesinnya mati, pit crew-nya 1 yang bisa masuk di sini. Lalu di sini tenda 3 ini gate in, terus biru 2 ini sama haki.
Anda bisa minta print outnya semua di sini. Ini akan di-copy, akan dibagikan semua print out hasil lomba per kelasnya. Anda minta di sini. Tidak perlu masuk ke dalam. Jadi di dalam ini sudah clear area, termasuk media pers semua. Kita hanya berikan 8 orang dari sekian puluh pers media yang berkepentingan. Hanya kita pilih 8 orang masing-masing daerah. Contoh, ibu kota Jakarta cuma 2 orang, Jawa Tengah cuma 3 orang, Jawa Timur cuma 2 orang. Jadi contoh nih, seumpama ada kepentingan nih dari teman-teman tim mungkin Wijaya ya, Mas Alvan, kan ada produk knalpot, silakan masnya titip foto atau video ke tim yang di Jatim. Mas David sama Mas Diki zona malam, kan sudah sering ya. Silakan titip video atau handphonenya diberikan kepada beliau. Aku minta pesan seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini, supaya menghindari di dalam ini tidak terlalu banyak media pers yang punya kepentingan masing-masing di halaman page-nya sendiri-sendiri. Jadi hanya 8 orang di 2 gate, masing-masing 8 orang kita ngambil, setiap daerah hanya 2, Jawa Tengahnya 3. Jadi kita pilih, kita sudah tentukan ini nanti yang bisa masuk ke dalam pakai lanyard baru dari kami. Sisanya kita pakai lanyard atau kalung ID card sama seperti yang kemarin. Yang hilang saja, bilang ke, bisa koordinasi ke Mas Adrian, kita buatkan baru tidak bayar. Tidak bayar, mau bayar ya? Enggak ya, enggak bayar ya. Yang belum punya kita tidak jualan. Jadi ID card kita memang tidak jual. Yang minta pun kita hanya batasi semua di sini. Termasuk yang paling krusial biasanya anak motor itu di sini. Di sini. Di tengah-tengah ini kan ada timekeeper nih. Timekeeper besok semua tidak ada yang minta print out hasil lomba dan lain-lain, semuanya minta rekam. Jadi di grid line up ini bersih. Termasuk besok akan kita laksanakan yaitu adalah begini. Masuk dari gate in itu adalah kelas race pertama. Contoh, Sport Ninja 155 masuk. Ngantri semua di sini, masuk ke dalam row 1 atau burnout box. Di belakangnya sudah dipanggil race kedua. Termasuk tadi yang bawa mesin utuh, mesin gelondongan dibawa masuk ke dalam sini. Kita siapin tenda kayak di Thailand. Jadi disiapkan toolboxnya, bawa semua sama mesinnya. Anda melakukan penggantian mesin, semua ganti mesin utuh pun bisa di dalam row yang di belakang sini. Saya ulang ya, saya ulang. Pintu masuknya adalah dari gate in. Anda masuk ke Indonesia atau ke Garuda. Di sini adalah race kelas pertama sudah berjalan. Setelah itu kita akan tutup gate-nya. Ini diisi. Race pertamanya di sini. Race keduanya kelas selanjutnya di sini sudah ngantri. Otomatis kita akan melakukan jadwal rundownnya tepat waktu. Kalau di belakangnya kosong nih, contoh nih, race pertama spot 155 rangka standar sudah di sini. Race kedua, contoh nih, Super FFA. Anda yang ketinggalan 155 rangka standar di belakang harus ngelewatin Super FFA, nggak bisa. Kita langsung ganti kelas karena Anda nggak ngantri di sini, kelewatan habis sudah. Kecuali yang punya mesin utuh tadi, kita bisa kelihatan kamu mau ganti mesin. Teman-teman silakan ganti mesin di dalam, kita bisa melihat teman-teman ganti mesin, kita kasih waktu. Tapi di sini bukan di pedok. Kenapa bukan di pedok? Karena kalau di pedok setelah mesinnya nyala nyeting lagi ke belakang, nggak cukup ya. Jadi seperti itu, nyeting lagi di belakang panjang, nggak selesai dan makan waktu lama. Teman-teman yang di sini kan sudah nunggu nih. Poin utamanya di situ. Jadi buat teman-teman semua tenda headquarter ini adalah semua Anda minta print out, minta hasil lomba, tanya sama pimpinan lomba, tanya sama sekretaris lomba, security tetap di sini. Kita kontrolnya semua dari depan. Kita by HT semua. Jadi gate ini kalau sudah ditutup, pimpinan lomba tahu, headquarter tahu, orang ini tahu. Ini bersih, clear area, tidak ada penonton, tidak ada media, tidak ada pit crew kecuali motornya engine on, engine off, mati. Jadi seperti itu. Buat teman-teman sampai sini, mungkin ada pertanyaan Pak, para manajer atau owner, silakan tanya dulu.
Saya jawab. Pak Tova, silakan. Ada di belakang. Silakan Mas, namanya siapa? Mas mau tanya, yang ada di ruangan kosong itu tipe minimal berapa? Iya di situ. Sorry, ini hanya satu ya. Satu. Kalau mesinnya ganti mesin, Ya. masuk lagi satu. 2 orang. Oh. Saya rasa perlulah teman-teman yang tim besar ini latihan kayak F1, ganti mesin 2 orang dalam waktu 20 menit. Perlu. Oh, baik. Kalau bisa, saran saya apabila di kelas yang mau ganti mesin, mulai dari pengapian karburator ataupun throttle barrel, Anda tinggal naikin, masang gear doang sama pangkal mesin, selesai, supaya nggak ribet. Dan itu pun Anda harus perlu latihan. Jadi kayak ganti ban di F1 itu kan cepat 20 menit ya. Bawa impact 2, impactnya kiri kanan langsung dibaut semua. Ketika mesin trouble itu maksimal waktunya berapa? Lapor dulu ke pimpinan lomba. Tenda lapor ke pimpinan lomba, orangnya ada di sini pasti. Dia nggak mungkin di sini pimpinan lomba, beliau pasti di sini. Dikasih waktu nanti setelah Anda lapor, Anda akan bawa kartu kontrol, akan ditulis Anda butuh berapa menit untuk ganti mesin di dalam sini ya. Di dalam sini, jadi pimpinan lomba bisa kelihatan. Kita pimpinan lomba nggak disalah-salah sama pembalap. Wih, ada tinggal ini apa, ini apa lah itu. Nah, ini ada temanmu yang minta waktu. Dikasih waktu berapa menit Pak kira-kira Pak? 15 sampai 20. Anda latihan di 20 menit atau 15 menit untuk ganti mesin. Silakan Pak Komo. Saya kasih 30 menit gimana? Saya minta 30 menit. Soal gini, mesin ketika habis sekat itu pasti panas. Iya Mas, memang resiko ya. Jadi harus latihan. Kalau kerja pakai tangan, pakai sarung tangan yang anti panas itu loh Mas. Nah, itu anti panas itu. Nah itu. Silakan Pak Komo. Pintu motor joynya gimana? Untuk motor join, maaf ini kebetulan Lalatnya ini dibalik ada mohon maaf. Jadi kalau ketika masuk join, misalnya join ya, ini join masuk timbangan masuk ke sini. Nanti ada di sini. Misalnya race main, race sport 2 tak 155 cc main, finish dia nimbang oke, masuk sini. Langsung masuk join, tapi jangan kebablasan ke sini. Saran ya Mas, Ya. di barikade aja di setelah timbangan itu. Oh di sini. Makanya aja. Ya. Ini motor join enggak, kalau enggak join ya dikeluarin. Ya, oke, siap. Kalau itu boleh. Nanti kita atur barikadenya dia dekat timbangan. Dekat depan timbangan. Di belakang sananya. Di sini Kalau udah nimbang kan, yes. Ini nanti mungkin ini akan ketarik juga sih. Ini sebenarnya nanti akan ketarik ke sini juga. Ini ya ini sebenarnya ini sebelum dipindah ini tuh sejajar sama ini Mas. Sejajar sama ini kenapa? Supaya tidak dia nanti kebablasan ke sini. Ini tuh sejajar nanti insya Allah. Harusnya sejajar ya Mas ini. Sejajar, salah naruh aja. Ini sejajar jadi nimbang harus join ke sini. Jangan sampai join dia bablas. Kalau bablas sudah tidak bisa masuk lagi. Itu aja. Jadi kan pembalap keduanya harus sudah standby. Yes, betul sekali. Dalam zona yang kosong. Kesalin nanti Mas Ki. Nah, jadi pembalapnya yang join sudah standby di row kosong. Oke, siap. Dengan satu alasan atau 2 alasan tambahan dalam ini, kita akan menutup proses timbang menimbang untuk umum jam 11 pagi. Jadi biasanya kan kalau motor join ini motornya ada, mekaniknya ada, pembalapnya nggak ada. Nah kita semua lakukan penimbangan massal. Kita akan siapkan timbangan yaitu 1 ini untuk event di dalam, 1 ini untuk event di dalam, 1-nya di luar. Jam 12 timbangan ini akan kita close, kita ambil yang di luar, sisa cuma 1. Supaya apa? Begitu pembalap datang di sirkuit, timbang aja semua dulu.
Jadi ke depan setelah kita lewat dari jam 12 sudah nggak tumbuh-tumbuhan masalah timbangan. Ya, selama ini kan kita bikin event lama itu kan gara-gara masalah timbang. Atau di waktu scrutineering memang hal yang kurang mungkin ya. Scrutineering saya siapkan timbangnya, cuma nggak mungkin karena pembalapnya masih nggak tadi. Jadi timbangan ini jam 12 akan kita ambil, akan kita close. Jadi tidak ada yang melaksanakan proses timbang-timbang lagi. Silakan timbanglah di pagi hari. Datang langsung timbang, motornya dicari, pembalapnya dicari, timbang dulu, dicatati. Oh ini Erwin Sredek nomornya sekian, startnya ini, timbangannya sekian, motor ini. Silakan dicatati. Manajer harusnya lebih smart lah saat ini lah. Karena semua sekarang lebih mudah lah ini ya. Jadi masalah timbangannya kita jam 12 terakhir kita sepakati bersama, besok ke depan kita juga akan menggunakan seperti itu semua. Pak Polo udah pulang? Pak Polo mana ini? Yang minta ini, Mas Ajis biasanya minta Mas Ajis biasa minta print outnya semua besok di sini Mas, di depan ya. Nggak perlu masuk ke dalam, karena kalau masuk ke dalam nanti Anda berurusan dengan pengamanan. Saya sendiri juga nggak enak kalau Anda sampai bertengkar dengan pengamanan itu, wah nggak boleh masuk Mas. Saya juga nggak enak. Cuman demi kelancaran event ini lancar, tidak ada media yang ngawur-ngawur, habis itu tidak ada teman-teman nggak rame, itu di dalam juga tidak terlalu rame, pembalapnya setak pun juga bisa tenang. Seperti itulah akan kita laksanakan besok di Full Series round 1. Mas Boy, silakan. Nah itu kalau yang masalah video, kalau medianya itu nggak mau dimintain tolong video karena dia kan punya kepentingan sendiri. Untuk media yang saya pilih pasti mau. Pasti mau ya? Pasti mau. Tinggal gini Mas, kita tidak membatasi media yang kita pilih ini. Dari tempatnya Mas Alvan sendiri mau memberikan fee berapa terserah. Itu urusannya kesepakatan sendiri. Yang penting adalah apabila ada media official saya hanya 8 orang yang bisa masuk ke start. Orangnya minta mahal ini Mas, minta 1 juta 2 juta, lapor saya. Oke. Itu gak bayar, harusnya tidak bayar. Enggak, maksudnya yo pantesin ya, aku ya sepantasnya seikhlasnya. Iya, tapi kan kadang kan ada orang misal nih dibuat YouTube atau apa nggak mau dimintain, gitu loh Mas. Ya, pasti mau Mas. Sudah saya screening media yang official sama saya screening orangnya baik-baik hatinya. Nah, kenapa kalau misal itu Papa Longor nggak masuk Mas? Papa Longor nggak masuk karena Longor. Nomor 1, dia belum masuk kriteria kami sebagai seorang ini ya, orang media yang masuk di dalam. Nah, kalau Mas David itu siapa? Mas Popi Garagi. Oh, kan iya. sampai sering itu juga katanya Iya, katanya. Iya. Iya. Jadi seperti itu. Maaf kalau saya salah ngomong. Besok media hanya 8. Seperti itu. Saya jelaskan lagi, masuk dari game in adalah race pertama. Race pertama berjalan 2 game. Yang di belakang ini sudah ngantri kelas selanjutnya. Jadi seperti itu. Setiap selesai 1 round kita akan mengadakan seremoni piala yang bergilir. Contohnya ya, di round pertama ini sudah selesai. Di sore hari setelah gelap, piala yang juara umum ini akan dipegang oleh contoh punyanya Mas Broiler, punyanya Mas Pan. Mas Pan akan terima piala. Pialanya dibawa pulang boleh, dititipkan kami boleh, tapi secara dokumentasi juara umumnya hari itu adalah Mas Pan. Besok di round 2, piala ini akan berpindah tangan atau tidak sesuai dengan hasil di round 2. Jadi nanti setiap selesai kita round pertama, kita akan mengadakan seremoni seperti yang kemarin, seperti di seremoni juara umum. Tentunya kalau masalah hadiah kita nggak pernah lambat, langsung kita berikan setelah hasil akumulasi poinnya sudah jelas. Begitu. Kira-kira ada masukan sampai sini, tambahan silakan. Silakan Mas Awan. Tadi maksimal jam 12 kan ya. Nah, kenapa alasan itu timbangan itu diambil?
Nomor satu dasarnya adalah semua nimbang di awal. Kalau kita tidak ambil timbangan tersebut, dia bisa nimbang lagi. Jadi dia tidak akan melakukan risk nimbangnya ngenteng lah mas. Oh kok aja nimbangnya masih rame, kok aja masih rame, kok aja masih rame. Padahal kalau kita ke Thailand, Mas Wawan mungkin sering ke Thailand sampai kita di bandara aja kalau kita nggak ngantri dimarahin orang, betul kan? You must queue, queue artinya mengantri. Kalau timbangan ya ngantri. Begitu sih mas. Jadi kita berusaha mendisiplinkan dari hal yang kecil dulu supaya apa? Begitu peserta atau pembalapnya datang, motornya apa, manajer langsung cari pembalap. Timbang dulu, dicatat. Timbang dulu, dicatat. Jam 12 kita ngambil, sudah nggak? Kita tidak membahas masalah timbangannya begini. Kita tidak bahas masalah timbangan supaya race-nya cepat, on time. Jadi contoh nih, Super FFA atau FFA dikasih waktu. Kita kan sudah tertib nih sekarang. Pendaftaran kan hari Jumat malam kan sudah ditutup. Kamis malam kan sudah ditutup. Kita sudah bisa mengeluarkan entry list atau starting data peserta. Dari situ tidak ada penerimaan pendaftaran baru di kelas poin. Karena apa? Karena di Kamis malam jam 12 malam kita tidak menerima pendaftaran susulan atau apapun, apalagi paginya, kecuali supporting. Dari situ kita bisa mengeluarkan yang namanya jumlah peserta per kelas. Itu disebut mungkin dengan apa ya, entry list ya. Entry listnya bisa kelihatan. Nah dari situlah Anda bisa membaca, oh aku nggak salah kelas, oh aku betul. Itu yang akan kita share. Selama ini yang menjadi tradisi budaya, orang kan daftarnya pagi. Seumpama kita main di Jumat pagi, orang baru daftar pagi subuh 4:30 Jumat. Padahal mainnya jam 8. Gimana caranya kita mau mengeluarkan entry list? Yang nonton entry list juga nggak bisa karena nggak ada datanya. Datanya nggak ada, orangnya belum daftar. Jadi itulah kita belajar disiplin dari awal. Antrilah di depan, dudukan. Termasuk di rundown ini kita jaga bareng-bareng bersama supaya sebelum gelap semuanya selesai. Kita seremoni sekitar jam 6:30. Seremoni penerimaan piala juara umum begitu. Sama ada pertanyaan lagi nih, contoh nih. Untuk kelas supporting, hadiahnya biar bisa diambil di podium bagaimana? Supporting aja ya, setiap ronde. Jadi yang kita serah terimakan di podiumnya di sini hanya kelas poin. Contoh nih, Erwin Sretek di kelas supporting dia main berapa dapat juara apa, dia dipanggil, Mas Erwin Sretek silakan ke podium. Hadiahnya diambil langsung sekali memberikan, supaya kita tidak terlalu lama memberikan hadiah. 3 jam loh kita memberikan hadiah biasanya. Ada supporting. Contoh nih ya, ini yang nggak setuju boleh angkat tangan, yang setuju boleh kasih saran saya. Contoh nih, Erwin Sretek, kita akan melakukan akumulasi di timing system. Erwin Sretek kamu dapat 7 nomor ini. Hadiahnya kita siapkan, amplopnya kita siapkan, dia dipanggil langsung, Erwin Sretek kamu kesini, ini terimaan semua sekali foto cepret, pulang. Please. Sisanya kita yang serah terimakan secara seremoni hanya yang kelas poin, pemula dan open. Supporting langsung kita berikan. Supporting selesai main semua, langsung kita berikan. Mungkin ya, supporting jam 3 selesai semua nih, kita langsung berikan. Supaya kita nggak terlalu lama di podium, karena kan seremoni ini capek ya. 3 jam. Ada yang setuju? Kalau seperti itu untuk kelas supporting aja, kita serah terimakan piala langsung di depan. Kita panggil 1 nama, Mas kamu dapat ini, jeret, selesai. 2 nama ini, kecuali yang individu kita panggil. Mau foto di podium mau enggak terserah. Kalau seperti itu bagaimana? Kira-kira dari teman-teman, ada yang nggak setuju atau setuju semua? Supaya lebih cepat ya. Kita balapan ini kejar gimana caranya kita efisien. Balapan, menang, terima hadiah, pulang, serah. Saya nggak setuju. Kalau setuju besok akan kita jalankan seperti itu untuk podium supporting. Kita panggil namanya, kita selesaikan langsung, beres, boleh pulang. Jadi nggak terlalu macet. Oke, sampai di sini setuju semua. Kita jalankan seperti itu. Ada tambahan Pak Eri?
joinnya maksimal 3. Untuk maksimal pembalap kita bebaskan. Kan kemarin 11 ya di kelas poin. Sekarang jumlah pendaftaran di kita bebaskan. Untuk San Mori hanya pemula, pembalapnya San Mori hanya pemula. Joinnya silakan joinnya maksimal 3. Jumlah pendaftarannya bebas mau berapapun, kita tidak batasi, tidak pakai kuota. San Mori-nya hanya khusus untuk pembalap pemula saja. Oke, dari sini ada tambahan, silakan Mas. Maaf Mas, mau tanya yang pemula itu tadi siapa aja Mas? Itu dari gini ceritanya Mas. Dasarnya adalah kita sudah memberikan ke IMI-DIY, sama IMI-DIY akan dikoreksi. IMI-DIY akan mengeluarkan kembali surat dari kita bahwa ini adalah sidin, ini adalah buat ini pemula. Nah, maaf Mas, Cuma tak jelaskan sedikit. Untuk nanti dari suratnya aja, itu hanya tertera pembalap sidit open atau open. Jadi yang namanya tidak tertera itu boleh main di pemula. berarti ini kan cuma ini DIY loh Mas. Nah ini pembalapnya bukan cuma DIY loh. Iya itu ya, nanti dilihat saja. Berarti dilihat dari Ini khusus untuk di IDW ya? enggak, maksudnya yang berhak menaikkan sidit ya Pak, pemula ke sidit kan IMI daerah toh? Ya bukan? Atau buku kuning di IMI pusat? IMI pusat kan buku kuning belum keluar. Nah tahun kemarin kan sudah ada nih, ada yang di Jatim udah sidit, sampai sini nggak sidit, di sini sidit, sampai Jatim nggak sidit. Nah kalau ini sampean yang bilang tadi IMI DIY, berarti kan pembalap dengan KIS DIY. Gini Mas, gini. Oke, kalau yang di buku regulasi nasional itu untuk kejurnas. IDW ini adalah klub event. Panitia IDW berhak menentukan berdasarkan data kejuaraan sebelumnya siapa yang berhak masuk jadi sidin. Contoh kayak Arya Saputra kemarin dia masuk sidin. Ya, itu contohnya. Dan itu pun daftar dari kita, daftar dari panitia atau dari IDW, itu dibutuhkan pengesahan oleh IMI DIY karena event IDW dilaksanakan di bawah Pemprov IMI DIY. Yang perlu diketahui bahwa sidin yang dikeluarkan oleh panitia IDW hanya berlaku untuk event IDW, tidak berlaku di event lainnya atau di Pemprov lainnya. Jadi ditunggu aja, teman-teman dari panitia akan memberikan data dulu ke Pemprov DIY. Setelah nanti itu ditandatangani atau disetujui oleh IMI DIY, akan panitia share ke teman-teman semua. Yang tidak tercantum di situ itu berarti adalah pemula. Itu. Maaf Pak, mau tanya lagi. Kriteria untuk menaikkan pembalap ke sidit di event IDW itu apa? Baik, itu adalah hak prerogatif panitia Mas, berdasarkan data dari event-event sebelumnya. Ya, ini adalah klub event. Panitia akan menentukan dia pembalap ini masuk sidit atau tidak berdasarkan dari data-data kejuaraan sebelumnya. Itu. Jadi apa dasarnya? Ya itu nanti berdasarkan rapat teman-teman semua. Ini berdasarkan ini juara sekian mungkin seperti itu ya. Begini Pak, maksudnya biar terang di depan gitu loh Pak. Iya, makanya atau itu cuma dilihat dari juara umum, pernah juara umum, atau pembalap A ini pernah best time, pernah prestasi. Salah satunya itu Mas, itu akan jadi pertimbangan teman-teman panitia untuk menentukan dia sidit atau enggak. Pernah juara umum, pernah best time, atau pernah apa. Itu nanti, makanya kita kemarin kan sempat rapat nih untuk menentukan pembalap ini masuk sidit atau masuk pemula. Mungkin dia pernah juara 1 kali, nggak mungkin dong kita langsung naikkan ke sidit. Kita pun akan pertimbangkan berapa kali dia di event tahun kemarin di IDW
berapa kali dia juara 1. Oh, salah satunya itu. Nah, pertimbangan-pertimbangan ini yang membuat teman-teman dari panitia akan membuat daftar. Makanya ditunggu saja. Kalau nanti sudah di-approve oleh Pemprov DIY akan langsung kita share. Gitu ya, kita nggak bisa ngomong sekarang yang main karena kita juga belum dapat approval dari IMI. Itu untuk pembalap sidit atau non siditnya. Berarti karena event IDW itu stay di DIY, minta approvalnya ke IMI DIY gitu. Pasti. Tapi ini kejuaraan klub yang masih siditnya IDW tidak berlaku di Jatim. Tidak berlaku di Pemprov. Jadi jangan dibandingkan itu di IDW dia sidit. Di event lainnya yang ada di Jogja pun sidit ini tidak berlaku di sini. Hanya berlaku di IDW. Mungkin ada EDC atau yang lain. Sidit ini tidak berlaku, Mas. Jadi sidit yang dikeluarkan oleh teman-teman dari IDW itu hanya berlaku di event IDW. Ya, itu. Kalau paham. Nah, siap. Tapi ya itu maksudnya yang dalam kriteria menaikkan siditnya itu tim-tim ini harus benar-benar teliti, Pak. Betul, betul. Makanya itu kan jadi pertimbangan kami juga. Kita nggak bisa mengeluarkan dulu dong. Mungkin kita ngasih list, tapi dari IMI nggak approval ini jangan dimasukkan ke sidit. Alasannya gini-gini, kita pasti terima juga. Ya, makanya ditunggu saja. Listnya ini sudah di-approve, nanti pasti akan di-share. Kita masih mengajukan namanya kok. Jadi kita nggak bisa lanjut. Jadi kita punya nih dasarnya ini kenapa jadi sidit tahun sekian gini-gini. Ini daya itu nggak gampang misalnya di-approve. Ya. Nah, jadi dasarnya gini, mungkin ini tahun kemarin dia juara satunya 8 kali atau apa, itu yang akan kita lampirkan. Ya, nah makanya kalau ditanyakan salah satunya itu, tapi bisa juga di-approve atau ditolak oleh Pemprov ini. Ya, itu. Pengumuman ini kapan? Maksudnya biar pembalapnya juga siap-siap, kami dari tim juga bisa. Kalau misal nih siap naik sidit, kan otomatis pemula kosong. Betul. Cari lagi lah terus pemulanya itu kira-kira ada atau tidak. Nah ini apa IO itu juga harus memperhitungkan. Oh iya, kita perhitungkan. Nah, hari ini tadi IMI DIY baru laker ya, IMI DIY itu tadi kita serahkan. Mereka berjanji 3-4 hari akan di-approval 7 hari ya tadi. Oke, dari Kabit Olahraga Sepeda Motor maksimal 7 hari sejak hari ini akan diserahkan ke panitia IDW. Ya, hari ini IMI DIY tadi saya sama Mas Hendrijan datang di Rakerda IMI DIY dan itu langsung diserahkan. Mereka menyampaikan ke teman-teman di IDW butuh waktu 7 hari kerja untuk memproses daftar ini. Jadi paling tidak mungkin minggu depan list itu sudah akan bisa mudah-mudahan Pak. Paling lama itu Mas, kita usahakan kalau memang nggak sampai 7 hari kerja ya akan langsung kita aja. Siap. Ya, siap. Matur nuwun.